Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Putri Ramadhani. Saya mahasiswi dari kampus Institut Agama Islam Negeri Luhuk Semawe, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan NIM 202232028. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai apa sih itu istihsan. Nah, presentasi ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah usul fiqh. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini ya. Baiklah, pada presentasi saya mengenai istihsan ini, kita akan membahas dua submateri. Yang pertama yaitu pengertian istihsan dan yang kedua pembagian istihsan. Langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama, ialah pengertian istihsan. Jadi di sini pengertian istihsan saya paparkan menurut bahasa, istilah dan juga menurut ulama. Pengertian istihsan menurut bahasa. Menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Sedangkan menurut istilah, istihsan adalah meninggalkan kias yang nyata untuk menjalankan kias yang tidak nyata ataupun samar-samar. Atau juga meninggalkan hukum kulli untuk menjalankan hukum istisnai yang disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Dan juga pengertian istihsan menurut para ulama, pengertian istihsan oleh seorang ulama Hanafiyah adalah beralih kepada penetapan hukum suatu masalah dan meninggalkan yang lainnya karena ada dalil syara yang lebih khusus. Jadi singkatnya, istihsan adalah tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil atau syarat khusus yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Selanjutnya kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu pembagian istihsan. Menurut para ulama Hanafiyah membagi istihsan kepada 6 macam, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah, yaitu yang pertama terdapat istihsan bil anas ataupun istihsan yang dilakukan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, contoh daripada istihsan bil anas ini saya mengambil kasus orang yang makan ataupun minum karena lupa saat dia sedang berpuasa. Menurut kaidah umum ataupun kias, puasa orang ini batal karena telah memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokannya dan tidak menahan puasanya sampai pada waktu berbuka. Akan tetapi, hukum ini dikecualikan oleh hadis Nabi SAW yang mengatakan, barang siapa yang makan ataupun minum karena lupa, ia tidak batal puasanya, karena hal itu merupakan rezeki yang diturunkan Allah kepadanya. Dan yang kedua, istihsan bi al-ijma ataupun istihsan yang didasarkan kepada jiwa. Dan yang ketiga, istihsan bi al-qiyas al-kafi ataupun istihsan berdasarkan kias yang tersembunyi. Dan yang keempat, istihsan bi al-maslahah ataupun istihsan yang dilakukan berdasarkan manfaat yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang kelima, istihsan bi al-urf ataupun istihsan yang dilakukan berdasarkan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang keenam, istihsan bi al-darurah ataupun istihsan yang dilakukan berdasarkan kondisi yang di luar kendali kita. Baiklah, cukup sekian video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan juga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.